dan rasul terakhir yang mengajarkan ajaran tauhid dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Beliau mempunyai sifat-sifat mulia loh, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah teman-teman, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa besar, yaitu Raja Abraham menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Dem, dem, dem. Namun pasukan tersebut kalah oleh burung ababil yang membawa batu api dari neraka yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, pintu-pintu surga terbuka dengan lebarnya, dan sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, yang perlu kalian ketahui, Nabi Muhammad mempunyai kedua orang tua loh, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ibu susu Nabi Muhammad bernama Halimah al-Sa'diyah. Tanda-tanda kenabian Rasul sudah muncul dari kecil teman-teman. Yang pertama yaitu peristiwa Syak al-Sadr. Apa itu Syak al-Sadr? Syak al-Sadr yaitu pembelahan dada dan pembersihan hati Nabi Muhammad yang dilakukan oleh malaikat Jibril, sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 162. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu pada umur 6 tahun dan dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau belajar berdagang bersama pamannya sampai ke negeri Syam. Tanda-tanda kenabian Rasul muncul pada saat itu juga, yaitu ada seorang pendeta yang bernama Buhairah. Beliau mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi dan Rasul terakhir. Setelah itu, Nabi Muhammad melanjutkan berdagangnya sampai diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin yaitu dapat dipercaya. Dengan kejujuran beliau dalam berdagang, akhirnya Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat sukses dan menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25 tahun. Mereka dikaruniai 7 orang anak. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan pada saat itu juga, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nah teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjalankan salat 5 waktu dalam sehari. Nah teman-teman, sudah melaksanakan perintah Allah belum? Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau berwasiat, ingatlah sholat dan bertobatlah. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, seberapa besar nih cinta kalian terhadap Rasulullah? Biar lebih semangat, yuk bersalawat. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Griselda Julacayani dari kelas 8G yang akan bercerita tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, tahu tidak bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir? Beliau diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya di rahmatinya, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah di kota Mekah. Tahun gajah merupakan tahun di mana terjadinya perang gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Yang tepatnya terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim karena ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandung. Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Beliau dibesarkan bersama anak-anak Halimah. 6 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya untuk mengunjungi makam ayahnya. Namun sayangnya pada saat perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia dan akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian kakeknya juga meninggal, dan pada saat itu Nabi Muhammad masih berumur 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang yang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, beliau ikut untuk mengembala hewan ternak. Hingga saat beliau menginjak waktu remaja, beliau ikut pamannya untuk berdagang dengan membawa barang dagangan milik seorang wanita kaya, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Berkat kedermawanan dan kejujuran Nabi saat berdagang, Siti Khadijah tertarik pada beliau dan melamarnya sebagai suaminya. Pada 17 Ramadan atau biasa disebut dengan malam nuzul Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya pada saat beliau berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Wahyu tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad pulang dengan rasa takut dan juga gelisah. Namun sesungguhnya perjalanan kenabiannya baru saja dimulai. Setelah itu, Nabi Muhammad langsung berdakwah secara diam-diam. Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Abu Rabah merupakan pengikut pertamanya yang melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah sekian lama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah pun menurunkan wahyu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan yang terdapat di surat Al-Hajr ayat 4. Setelah turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad dan para sahabat langsung melakukan dakwah secara terang-terangan. Hingga pada suatu ketika, pada saat Nabi Muhammad wukuf di Jabal Rahmah, beliau mendapatkan wahyu terakhirnya yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Wahyu terakhirnya adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang
Setelah itu, Rasulullah pun langsung pulang dan menceritakan kejadian tadi kepada para sahabat. Para sahabat pun bersorak-sorak ramai sambil mengatakan, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Tapi Abu Bakar malah menangis dan semua sahabat menghampiri Abu Bakar sambil berkata, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Bukannya berbahagia? Abu Bakar pun menjawab, wahai para sahabatku, apakah berarti jika wahyu terakhir turun kepada Nabi Muhammad, berarti waktu kita dengan Nabi Muhammad akan segera berakhir? Setelah mendengar jawaban itu, para sahabat yang lain pun ikut menangis hingga terdengar pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya menghampiri para sahabat dan bertanya, wahai sahabatku, mengapa engkau menangis? Dan salah satu sahabat pun menceritakannya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membenarkannya. Setelah mendengar jawaban Nabi Muhammad, para sahabat pun yang lain ikut menangis, terutama Abu Bakar. Abu Bakar sangat menangis sangat kencang hingga ia pingsan. Hingga suatu saat malaikat Israel diutus oleh Allah untuk menjemput kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Tapi menjemputnya dengan cara berbeda, yaitu dengan cara paling lembut. Israel pun langsung melaksanakan tugasnya. Pada saat Nabi Muhammad akan dicabut nyawanya, beliau berkata kepada malaikat Israel. Beliau berkata, wahai malaikat Israel, alangkah dahsyatnya rasa mati. Mendengar itu, Israel pun langsung memalingkan wajahnya. Dan Rasulullah berkata lagi, wahai Israel, apakah kau benci dengan melihat wajahku? Israel langsung menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang berani melihat wajahmu di saat kau sedang sakaratul maut? Setelah itu, terdengar dari suara Nabi, beliau mengucapkan dua kata, yaitu umatku, umatku. Lalu meninggallah sang Nabi tercinta yang menjadi para tauladan para umat Islam. Nah teman-teman, bagaimana cerita tadi? Saya harap bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Dan dari sana kita tahu bahwa Nabi Muhammad di saat terakhir-terakhirnya, beliau masih memikirkan kita. Bagaimana dan kita sebagai umatnya, apakah kita masih memikirkan Nabi? Semoga iya ya. Dan sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita tadi bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanisha Fatia Zahra, absen 13 dari kelas 8 MTSN 1 Kabupaten Kediri. Saya di sini untuk menyampaikan kisah Rasulullah untuk memperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang ingin merobohkan Ka'bah. Maka dari itu tahun tersebut disebut tahun gajah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Ayah Nabi yaitu Abdullah meninggal saat ia masih dalam 6 bulan di kandungan. Saat kecil, Rasulullah diasuh dan disusui oleh Halimah binti Su'aib As-Sadiyah hingga beliau berumur 2 tahun. Lalu ibunya yaitu Aminah meninggal saat Rasulullah berusia 6 tahun. Akhirnya ia tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah diasuh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada usia 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah, perempuan yang sangat kaya raya namun rendah hati. Pada umur 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril di Gua Hira dan menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1-4. Setelah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan kewajibannya untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran dari Allah kepada umat manusia. Dari dakwah tersebut, ada orang-orang pertama yang menjadi pengikut Rasulullah dan bergabung dalam Islam, yaitu Khadijah, Abu Bakar, As-Siddiq, dan Ibnu Harisah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Orang-orang ini disebut As-Sabiqun Al-Awwalun.
Setelah dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah dari Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Akibat perlakuan kasar kaum kafir Quraisy seperti mengancam dan menyiksa orang-orang muslim, akhirnya Nabi bersama para sahabat memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari serangan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW sedang berduka karena kematian istri tercintanya Khadijah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian beliau. Tidak lama setelah itu, Abu Thalib paman Rasulullah pun juga wafat. Lalu Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah, namun penduduk Taif justru mengusirnya. Dalam kedukaan, Nabi dihibur Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah berhasil melakukan dakwah di Madinah, Rasulullah kembali ke Makkah untuk menjalankan haji wada. Masyarakat Makkah yang juga sudah setuju untuk masuk ke dalam Islam. Dalam hidupnya, Nabi Muhammad telah menjalankan dakwah selama kurang lebih 23 tahun. Baginda Nabi Muhammad akhirnya wafat pada Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Makam Rasulullah terdapat di daerah Masjid Nabawi, Arab Saudi. Demikian kisah Rasulullah dari saya. Jika ada salah mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.